Halo, assalamualaikum. Inilah panduan cara lapor SPT tahunan untuk trader saham di Cortex. Seperti apa caranya? Simak video ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami dan minta untuk dibuatkan cara untuk lapor SPT tahunan untuk full-time trader saham di Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya tips pajak media hadirkan untuk Anda. Sebelum lanjut, kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube Tips Pajak Media agar manfaat yang coba kami share ini dapat sampai kepada rekan-rekan Anda yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Baik, mari kita simak untuk siapa panduan Cortex ini. Panduan SPT ini adalah untuk Anda, orang pribadi yang penghasilannya hanya dari jual beli saham di Bursa Efek Indonesia atau sebagai full-time trader. Untuk full-time trader tentunya juga mendapatkan penghasilan dari dividen perusahaan yang terdaftar di bursa. Poin pentingnya apa? 1. Atas penghasilan orang pribadi dari penjualan saham di bursa, PPh-nya adalah PPh final atas penjualan saham di bursa. Tarifnya adalah 0,1% dari harga penjualan. Tidak peduli Anda profit berapa atau loss berapa, Anda sudah kena pajak final 0,1% dari harga jual. Misal Anda jualan saham di harga 100 juta, maka Anda otomatis sudah kena pajak Rp100.000 bersifat final. Kemudian dividen yang Anda terima bisa untuk tidak kena pajak apabila dividen itu Anda investasikan kembali selama paling sebentar 3 tahun. Dan tentunya Anda harus melakukan pelaporannya di Cortex. Video ini adalah untuk poin penting di transaksi saham di bursa ya. Untuk step by stepnya dari awal sekali, dari aktivasi akun Cortex, dari bagaimana untuk membuat kode otorisasi, bagaimana membuat sertifikat elektronik. Anda silahkan simak di video yang ini ya. Silahkan simak di video yang ini step by step cara lapor SPT tahunan orang pribadi di Cortex dari tips pajak media tentunya. Anda bisa dapatkan di tautan di deskripsi di bawah ini. Sekali lagi, video ini adalah poin penting Anda sebagai trader yang membedakannya dengan usaha yang lain. Ini nanti silahkan disimak yang ini videonya. Silahkan kunjungi di tautan di deskripsi di bawah. Baik, tahapan lapor SPT tahunan untuk orang pribadi adalah seperti ini secara umum. Yang pertama, kita harus menyiapkan dokumen. Kemudian yang kedua adalah kita harus sudah aktif akun Cortex-nya. Kemudian kita harus sudah memiliki sertifikat digital atau kode otorisasi DJP. Kemudian pastikan kita sudah berhasil login Cortex. Dan langkah kelima tentunya adalah kita submit satu persatu di Cortex-nya. Pertama adalah persiapan dokumen. Dokumennya apa aja? Yang pertama adalah daftar harta. Silahkan Anda identifikasi seluruh harta yang Anda miliki. Ya. Kemudian berikutnya adalah daftar utang. Silahkan untuk menyatakan atau melaporkan di SPT tahunan ini untuk daftar utang. Harta dan utang adalah kondisi per 31 Desember tahun 2025. Kemudian siapkan juga daftar keluarga yang menjadi tanggungan. Lalu ini yang paling penting Anda sebagai trader saham adalah
siapkan laporan portofolio, transaksi, dan dividen dari sekuritas. Kita masuk ke yang poin penting Anda sebagai trader, yakni laporan portofolio, transaksi, dividen dari sekuritas. Seperti ini contohnya kami menggunakan Mandiri Sekuritas. Contohnya kami gunakan Mandiri Sekuritas, maka silahkan masuk ke portalnya dan dapatkan tax reportnya. Ya, dapatkan tax reportnya. Ini adalah tax report dari Mandiri Sekuritas tahun 2025. Silahkan diunduh SKPPS-nya. Trade recap silahkan diunduh, portofolio diunduh, dividen juga diunduh. Semuanya diunduh karena ini adalah sangat penting untuk dasar kita lapor di SPT tahunan di Cortex. Baik, file pertama yang sudah kita unduh adalah ini, surat keterangan pajak penjualan saham tahun 2025 dari Mandiri Sekuritas. Di sini disampaikan bahwa setiap transaksi jual saham dikenakan pemotongan PPh 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sesuai dengan ketentuan, mana ini? Atas transaksi penjualan saham akan kami potong pembayaran 0,1%. Seluruh hasil pemotongan PPh tersebut selanjutnya kami serahkan kepada PT Bursa Efek Indonesia. Kami di sini Mandiri Sekuritas ya contohnya. Kemudian adapun jumlah PPh yang dipotong atas penjualan saham Bapak selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp206.000. Dan seluruhnya telah diserahkan oleh PT Mandiri Sekuritas kepada PT Bursa Efek Indonesia. Transaksi terlampir ya. Ini yang pertama adalah rekapnya, ada Rp206.000 yang sudah dipotong PPh kita. Ini adalah rinciannya. Yang kami lingkari ini adalah yang paling penting. Ini adalah penjualan bruto di 206 juta. Kemudian yang ini income tax-nya di 206.000. Ya. Angka ini sangat penting, kita akan masukkan nanti di SPT tahunannya. Kemudian portofolio juga di contohnya di sini adalah ini stock value. Stock value adalah harga ketika kita beli. Kemudian market value adalah harga per saat ini. Mulai tahun 2025 di Cortex ini ketika memasukkan harta kita diminta untuk masukkan harga perolehan dan harga wajar per 31 Desember. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya nilai terakhir ya di sini. Jadi nggak masalah, mari kita masukkan nanti ya di sini ya. Ini harga belinya, ini harga per 31 Desember. Di sini unrealized-nya 1,2 juta. Kemudian hal penting berikutnya adalah stock dividend listing. Di sini Anda dapat tahu selama setahun Anda dapat dividen berapa. Untuk case ini ada nih nomor 1 dan nomor 21. Ada 21 emiten kita mendapatkan dividennya. Contohnya yang AADI dan SRTG. Kemudian scroll terus ke bawah, di sini totalnya ada 14,8 juta rupiah dividen yang diterima selama ini 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2025. Baik, langkah berikutnya adalah aktivasi akun Cortex. Silahkan untuk kunjungi video yang ini. Silahkan masuk tips pajak media, ketik aja panduan Ops Cortex, panduan operasional Cortex. Di sini ada cara untuk aktivasi akun Cortex. Yang berikutnya untuk dapatkan sertifikat digital atau kode otorisasi DJP juga silahkan kunjungi di website tips pajak di YouTube tips pajak media. Panduan Ops Cortex 04. Cari yang ini ya, cara mengajukan sertifikat digital. Login Cortex, kita akan login di website
cortex.djp.pajak.go.id, dan kita akan memasukkan satu persatu isian dalam SPT tahunannya. Oke, sekali lagi untuk step by step dari awal sekali, dari aktivasi akun Cortex sampai akhir ada di video yang ini ya. Silahkan kunjungi di tautan di deskripsi di bawah. Untuk yang sedang Anda saksikan ini adalah khusus untuk trader sahamnya, pembedanya. Oke, kita login Cortex DJP. Tentunya kita login menggunakan NIK kita masing-masing. Kita buat SPT-nya, lihat yang ini. SPT, klik SPT. Kemudian klik buat konsep SPT. Anda pilih PPH orang pribadi, klik lanjut. Kemudian klik SPT tahunan, klik Januari sampai Desember 2025. Klik lanjut. Pilih normal. Pilih buat konsep SPT. Maka SPT berhasil dibuat. Lalu ada tampilan seperti ini, Anda pilih gambar pensil di sini, gambar pensil untuk edit SPT-nya. Dan inilah tampilan SPT tahunan di Cortex. Di sini hanya ada satu lampiran ya, induk dan L1. Induk dan L1. Di sini ada tahun pajak, status, metode pembukuan ya. Kemudian ada posting SPT di sini. Lalu kita pilih posting SPT. Maka sudah berhasil. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah data terakhir diperbarui 17 Januari 2026 jam 00.02 waktu Jakarta. Oke, next untuk SPT tahunan, maka kita, karena Anda adalah full time trader, maka kami sarankan ini harus ada yang dipilih salah satu. Ya, untuk pekerjaan nanti Anda akan diminta untuk mengisikan perusahaan. Jadi karena Anda tidak bekerja juga, makanya tidak ada. Jadi bisa dipilih kegiatan usaha aja ya. Nah, ini yang case full time trader seperti ini, maka silahkan Anda pilih yang ini. Anda lihat di huruf B, ikhtisar penghasilan neto. 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Anda pilih tidak karena Anda tidak bekerja di perusahaan atau PNS. 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Anda juga pilih tidak. 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Anda pilih juga tidak. 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Juga kita pilih tidak. Next, penghitungan PPh terutang. Neto setahun, ya, neto setahun. Ini nanti otomatis terambil ya. Kemudian nomor 2 ini silahkan pilih tidak. Pengurang penghasilan neto. Penghasilan tidak kena pajak. Misal Anda punya anak 3, pilih K3. Penghasilan kena pajaknya nanti juga otomatis, PPh terutangnya juga otomatis. Nah, ketika Anda full time trader, maka ini pasti akan 0 PPh terutangnya ya. PPh-nya akan 0 karena Anda sudah dikenakan PPh final. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Anda pilih tidak. PPh terutangnya otomatis. C sudah. D adalah kredit pajak. Apakah Anda terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain? Tidak. Oke, 10D juga tidak. PPh kurang atau lebih bayar? Tidak ada. F pembetulan, maka kosongin aja karena ini baru pertama, normal. G pengembalian PPh lebih bayar, tidak ada. H angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya juga tidak ada. Nah, ini yang paling penting untuk full time trader. Simak baik-baik, perhatikan baik-baik hal ini. Harta akhir tahun tentunya ada ya. Apakah utang akhir tahun punya? Misal nggak punya, maka kita pilih tidak. Nah, ini yang paling penting adalah di 14C ini.
Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final? Di 14C inilah penjualan saham Anda masukkan. Di 14C inilah penjualan saham Anda akan masukkan, ya. Lalu 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Anda juga pilih ya. Di 14D inilah Anda akan memasukkan dividen yang tidak kena pajak. Di 14D inilah Anda memasukkan dividen yang tidak kena pajak. 14E, 14F tidak bisa diisi. 14G, apakah menerima dividen dari luar negeri? Kita pilih tidak, ya, karena kita full time trader di Bursa Efek Indonesia. Lampiran tambahan ABC nggak bisa diisi. Di surat kuasa khusus dokumen lainnya silakan pilih yes jika nanti kita mau melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Namun ini juga bisa kita pilih no, sehingga kita tidak melampirkan apapun juga bisa. Berikutnya, induk sudah selesai, kita akan mengisi lampirannya. Untuk full time trader, lampiran yang akan Anda isi hanya 2, L1 dan L2. Untuk full time trader yang kita isi hanya 2, L1 dan L2. Next, L1 adalah harta pada akhir tahun, B adalah utang pada akhir tahun, C daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, D penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan E adalah bukti potong pemungutan PPh. Ini sangat penting, kita akan memasukkan nanti portofolio saham kita. Untuk yang trader, apalagi untuk yang E. Nah, E ini adalah bukti pemotongan yang bersifat non final, ya, bukti pemotongan yang bersifat non final. Berikutnya, nah, kita akan memasukkan portofolio saham kita. Lihat di A, lalu pilih yang nomor 3, A3, investasi atau sekuritas. Kita pilih tambah nanti, ya. Namun sebelumnya tentunya kita siapkan portofolio kita yang tadi, contohnya ini, ya. Portofolionya ini disiapkan. Lalu kita akan memasukkan di SPT. Setelah diklik tambah, tampilannya seperti ini. Maka silahkan pilih ini. Untuk yang deskripsi, ketik aja saham bursa, gitu, ya. Ketik di bursa, maka akan pilih yang seperti ini. Kita pilih saham bursa. Lalu nomor identitas penerima investasi, kita masukkan NPWP-nya Mandiri Sekuritas. Jika NPWP-nya masih 15 digit, maka silakan tambahkan angka 0 di depannya. Lalu yang bawah ini akan otomatis muncul. Nomor akun, silahkan masukkan nomor akun Anda di sekuritas. Lalu harga perolehan adalah, ini dia harga perolehan. Berapa kita masukkan harga perolehan? Harga perolehan adalah sesuai dengan portofolio ini. Nah, silahkan dimasukkan harga perolehannya di yang kita miliki adalah di angka ini, ya, 73854. Kemudian market value-nya harga saat ini di 75 juta. Ya. Harga perolehan di 73 juta, market value di 75 juta. Kita masukkan angkanya di sini. Nah, 73 juta di sini dan 75 juta di sini. Seperti ini cara untuk mengisikan sahamnya di bursa. Harus dimasukkan apa tidak, Bang? Saran kami adalah masukkan, karena makin ke sini kantor pajak makin ke sana. Salah. Makin ke sini malah kantor pajak makin punya banyak data pembanding, sehingga kita sebaiknya laporkan saja yang kita miliki. Setelah kita simpan, maka tampilannya adalah seperti ini. Sudah masuk di poin 3, investasi atau sekuritas, di Mandiri Sekuritas. Harganya di 73 juta dan nilai saat ini di 75 juta. Selesai. Berikutnya silakan masukkan harta-harta Anda yang lain, ya. Dan untuk memasukkan untuk yang lain-lain yang standar-standar ada di video kami yang ini. Silakan klik di tautan di deskripsi di bawah.
L2 adalah penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan neto dalam negeri. Kita akan memasukkan PPh final atas transaksi penjualan saham. Caranya adalah di huruf A, klik tambah. Huruf A klik tambah, maka silakan masukkan seperti ini. NPWP-nya adalah di Mandiri Sekuritas. Next ya. Jenis penghasilannya silakan ketik bursa. Ya, akan muncul seperti ini. Yang kita masukkan di sini adalah penjualan saham. Jadi silakan buka yang Trade Recapitulation Summary. Di sini munculnya adalah di sini jumlah penjualan saham kita di 206 juta. Maka pajaknya di 206.000. Berikutnya kita masukkan di sini. Nah, DPP-nya 206 juta dan PPh-nya 206.000. Seperti itu. Akan tersimpan di sini 206.206.000. Sudah ya, kita sudah memasukkan 2 poin penting. Yang pertama adalah hartanya, portofolio kita di sini tadi. Mana tadi? Nah, di sini portofolio kita, dan yang kedua adalah nilai penjualan saham kita. Ada satu lagi terkait trader saham. Nah, ini nilai penjualan saham kita 206.206.000 pemotongannya. Ada satu lagi, yakni pemasukan penghasilan yang dividen tidak kena pajak. Dividen bisa tidak kena pajak saat ini asal diinvestasikan. Tentunya kita kembali cari yang laporan stok dividen listing ya dari sekuritas. Di sini contohnya ada salah satunya adalah SRTG Saratoga. Maka kita memasukkan di sini, kita lihat ya, dapat dividen dari Saratoga Rp44.000. Maka kita masukkan. Kita cari dulu NPWP-nya Saratoga, browsing aja di Google NPWP Saratoga. Ini muncul di sini. Jika angkanya masih 15 digit ini, maka silahkan tambahin angka 0 di depan. Baik, kita klik. Kita pilih dividen atau bagian laba. NPWP-nya yang kita temukan itu tadi, nama sumber penghasilannya adalah nama emiten atau perusahaan. Penghasilan brutonya adalah Rp44.000 sesuai dengan angka di sini Rp44.000. Save, dan sudah masuk ke sini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Berikutnya jangan lupa Anda lakukan simpan konsep. Lalu jangan lupa jika Anda memasukkan dividen sebagai bukan objek pajak, maka Anda harus investasikan paling sebentar selama 3 tahun. Kemudian Anda harus laporan realisasi investasi atas dividen. Cara lapor realisasi investasi dividen tidak kena pajak sudah kami bahas di video yang ini. Silahkan cari cara lapor realisasi investasi dividen tidak kena pajak dari Tips Pajak Media. Kami juga akan menuangkan tautannya atau linknya di deskripsi di bawah. Kemudian kita kembali ke induk. Sudah selesai, tinggal submit SPT-nya. Status SPT-nya seharusnya adalah nihil ya. Ini adalah contoh karena akun ini ada penghasilan lain selain trader. Namun untuk ini Anda silakan harusnya akan nihil. Silakan di sini simpan konsep, lalu klik bayar dan lapor, masukkan kode otorisasi DJP atau Passphrase atau sertifikat digital Anda, lalu klik konfirmasi tanda tangan. Dan sudah selesai, SPT telah disampaikan, BPS bukti penerimaan surat telah dikirimkan ke email kita masing-masing. Seperti inilah nanti bukti penerimaan elektroniknya. Selesai. Lalu bagaimana kalau dividennya kita konsumsi? Jika dividennya kita konsumsi, maka kita harus bayar PPh final atas dividen setor sendiri sebesar 10%. Caranya bagaimana? Sudah dibahas di Tips Pajak Media. Silakan browsing Tips Pajak Media. Sekian pemirsa, itulah tadi cara lapor SPT tahunan untuk full time trader ya. Untuk full time trader itulah tadi cara lapor SPT tahunannya. Silakan praktikan sesuai dengan petunjuk di video kami. Sekian, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami.
Ya silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami, karena kami dari Tips Pajak Media hadir di hampir semua platform media sosial. Kami ada di Instagram, di YouTube, di website, di Telegram, dan juga di TikTok. Sekian, salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami, karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, di YouTube, di website, di Telegram, dan juga di TikTok. Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.